Baiklah, kita teruskan kepada kajian tentang mengenal diri. Mari kita kaji lebih dalam lagi tentang kajian mengenal diri. Syekh Abdul Rauf berkata, yang sebenar-benar diri itu ialah nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa itu ialah Nur Muhammad, dan yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu ialah zat, tapi di sini bukan zat hayun atau maha hidup, tapi yang dimaksud di sini adalah zat hayat, zat yang menghidupkan. Oke, lanjut ya. Dan lagi kata Arif Billah, bermula yang sebenar-benarnya diri itu ialah roh. Tatkala ia masuk ke dalam tubuh, nyawa namanya. Tatkala keluar masuk, nafas namanya. Tatkala ia berkehendak, hati namanya. Tatkala ia menginginkan sesuatu, nafsu namanya. Tatkala ia memilih akan sesuatu, ikhtiar namanya. Tatkala ia akan berbuat sesuatu, akal namanya. Dan tatkala ia yakin akan sesuatu, iman namanya. Jadi intinya menurut Arif Billah, diri itu roh. Tapi kalau udah bersatu sama tubuh, namanya berubah tuh jadi nyawa. Terus kalau dia keluar masuk, namanya berubah lagi jadi nafas. Terus kalau dia pengen sesuatu, namanya berubah lagi jadi nafsu. Terus kalau dia memilih akan sesuatu, namanya berubah jadi ikhtiar. Terus kalau dia mau berbuat sesuatu, namanya berubah jadi akal. Terus kalau dia yakin sesuatu, namanya berubah jadi iman. Nah, itu dari roh tadi tuh. Roh berubah jadi nyawa, terus jadi nafas, terus jadi nafsu. Terus kalau memilih sesuatu jadi ikhtiar. Terus kalau mau berbuat sesuatu jadi akal namanya. Kalau dia yakin sama sesuatu, namanya jadi iman. Yang awal mulanya dari roh. Semoga paham ya. Oke, lanjut lagi. Jadi pohon akal itu adalah ilmu. Inilah yang disebut sebenar-benarnya diri. Tapi janganlah terhenti kepada roh itu saja. Jadi kita belajar itu jangan mentok sampai roh aja nih. Kita lanjutin lagi nih pelajarannya nih, biar tahu ujungnya ya kan. Kita teruskanlah sampai kepada yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Anna min nurillah wal alimu min nur. Artinya daripada cahaya Allah dan sekalian ilmu daripada cahayaku. Tetapi nur di sini bukanlah menurut pahaman umum yang berlaku. Ia bukan zat, bukan benda, dan bukan materi, tetapi di atas segala-galanya. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan nur terang cemerlang. Sekarang kita teruskan kepada firman Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asni li ajlika. Artinya, aku jadikan engkau karenaku ya Muhammad, dan aku jadikan sekalian alam itu karenamu ya Muhammad. Jadi dengan adanya ini tadi, maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu jadi daripada Nur Allah, atau yang lazim disebut Nur Zat atau Nur Ilahi Rabbi. Maka kalau demikian adanya, wajarlah kita ini ada dengan zat Allah Ta'ala. Sebab zat itulah bermula segala wujud. Tidak ada yang wujud, hanyalah Allah dan perbuatan Allah. Ada lagi sebuah hadis qudsi berbunyi, Al-insanu sirri wa anna sirahu. Artinya, insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Dan lagi firman yang berbunyi, Al-insanu sirri wa anna sirri wa sifatin wa sifatun la ghairi.
Artinya insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, dan sifat itu tiada lain daripada aku juga. Jadi yang sebenar-benarnya insan itu manusia, yang sebenar-benarnya manusia itu ialah af'al Allah. Yang sebenar-benarnya af'al Allah itu ialah sifat Allah. Yang sebenar-benarnya sifat Allah itu ialah zat Allah. Karena zat dan sifat itu nggak bersatu dan nggak juga berpisah. Terus barang siapa menyekutukan zat dan sifat atau menceraikannya, maka tersebut dihukumkan syirik kahfi. Syirik kahfi itu maksudnya syirik halus yang susah untuk dideteksi. Contohnya seperti riya. Riya itu kan susah tuh kita mendeteksi orang itu lagi riya atau enggak. Itu yang disebut juga istilahnya syirik kahfi. Orang yang menceraikan itu berdosa. Orang yang syirik itu syirik zali, syirik besar seperti menyekutukan Allah. Tuh, kalau syirik zali itu syirik besar seperti menyekutukan Allah. Hidupnya penuh dosa yang tiada maaf baginya. Nauzubillah min dzalik. Bahaya banget tuh kalau orang yang syirik zali. Karena orang yang seperti itu ia merasa bahwa dirinya yang ada. Sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang berbunyi wujuduka zambun kiyasalahu li ghairi. Artinya syirik kahfi itu adalah dosa besar. Jadi selama wujud Adam masih melekat dalam dirimu, niscaya tidak sampai semua ibadahmu walau setinggi langit. Nauzubillah min dzalik. Jadi untuk melepaskan syirik kahfi itu, keluarlah engkau dari diri engkau. Maksudnya Allah menyuruh manusia untuk sadar diri bahwa kita ini hanya diadakan olehnya. Jadi jangan mengaku-ngaku ada setelah diadakan, karena yang maha ada hanya Allah. Nanti Allah akan murka dengan pengakuanmu dan lupakan asal-usul jati dirimu. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Selalu tanamkan dan ingat selalu dalam diri ini tentang asal-usul jati diri sebelum diadakan, agar hilang keakuan kita dan selaras dengan zat dan sifatnya, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang maha ada. Di sini kita bicara sedikit lebih dalam lagi tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Adapun diri kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah diri yang sebenarnya atau yang disebut rahasia. Yang kedua ialah diri terperi yang disebut Muhammad. Yang ketiga ialah diri terdiri atau yang disebut Adam. Jadi yang pertama tadi ialah kembali kepada yang hak. Kedua ialah kembali kepada rasa Muhammad. Ketiga ialah yang betah tinggal kepada rasa Adam semula. Jadi dosa besar yang tidak ada ampunan kecuali kembali kepada yang sebenarnya. Jadi intinya hilangkan keakuan diri dengan cara kembali kepada yang 3 tadi tuh, kepada haknya. Maksudnya selalu ingat zat dan sifatnya adalah sebab diadakan diri, dan kembali kepada rasa Muhammad, bahwa agar selalu diingat bahwa kita hidup atas Nur Muhammad, dan kembali kepada batang tubuh Adam, bahwa jasad itu adalah berawal dari batang tubuh Adam. Jadi kita itu sebenarnya kosong. Mudah-mudahan dengan ini semua kita jauh daripada sifat pengakuan diri dan semakin sadar bahwasanya yang ada itu hanyalah Allah. Cukup
cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita uraikan panjang lebar dan lebih mendalam lagi dalam pelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.